Santapan Harian, Kamis 6 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca surat Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-19 hingga pasal ketiga, ayat 1a. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-19 dan diteruskan pada ayat 25 hingga pasal 3, ayat 1a. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Allah, karena kami dengan penuh sukacita dan kerendahan hati siap menerima sabdamu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Filipi pasal 2, ayat 19 dan ayat 25 sampai pasal 3 ayat 1a. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sahabat Santapan Harian, Timotius dan Epafroditus diutus Paulus ke jemaat di Filipi sebagai perwakilannya karena ia sedang berada dalam penjara. Kondisi ini sesungguhnya bisa menimbulkan duka cita bagi jemaat di Filipi. Namun Paulus tidak ingin mereka bersedih. Oleh karena itulah ia mengutus Timotius dan Epafroditus untuk memberi penguatan sehingga mereka bisa bersuka cita dan terus hidup setia kepada Tuhan. Dalam mengutus delegasi, Paulus menetapkan kriteria bagi siapa yang dianggapnya mampu mewakili dirinya. Timotius adalah orang yang paling dekat dengannya. Ia setia, tulus, dan giat memberitakan Injil. Ia mengerjakan semuanya dengan hati yang bersih dan tidak mencari keuntungan pribadi. Visi dan misinya seperti Paulus, yaitu untuk memuliakan Kristus Yesus. Epafroditus pun diutus untuk kembali agar jemaat di Filipi mendengar langsung darinya tentang keadaan Paulus dalam penjara. Epafroditus memang utusan jemaat di Filipi untuk melayani Paulus selama dalam penjara. Epafroditus melakukan tugasnya dengan sangat baik. Pendelegasian oleh Paulus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat baik. Paulus melakukan semua itu dengan semangat tunduk kepada Kristus, bukan berdasarkan keinginan sendiri. Walaupun demikian, pendelegasian itu tidak membuat Paulus menjadi tidak peduli kepada jemaat Filipi. Ia tetap berharap bisa datang ke sana apabila perkaranya sudah selesai. Pemberitaan Injil ternyata harus melibatkan orang lain dalam kerjasama. Kita bisa saja mendelegasikan tugas kepada orang yang dianggap mampu. Dengan demikian, penyebaran Injil bisa dikerjakan dengan efektif dan efisien. Namun, jika hendak memilih delegasi, kita tidak boleh melakukannya dengan sembarangan. Dalam hal ini pun, kita harus bersikap taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita harus mendengarkan kehendak-Nya dengan seksama. Maka siapapun yang diutus, mari kita hidup sebagai delegasi Kristus yang terus memberitakan Injil di dunia ini. Kita menjalani hidup mulia dengan menonjolkan sifat-sifat ilahi. Mari kita berdoa.
Utuslah kami untuk memberitakan Injil-Mu bagi dunia. Inilah tekad kami. Di dalam-Mu, Kristus, kami berserah. Amin.